awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan Abun pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, ya. Online, ya. Jaga, berat. Surat kita sampai di surat An-Naba 1 sampai 20. Silakan dilihat Qurannya, disimak bersama-sama. Yang tidak bawa Quran, silakan dimanfaatkan HP-nya. Lihat Al-Quran ayat 1 sampai 20. Silakan. Sudah semua? Nah, silakan baca 1 sampai 20. Simak ya. Silakan diambil absennya, Bapak kirim ke grup lokal ya. Terima kasih waktu 2 menit untuk mengisi absen. Bisa? Bisa. Ya. Jangan lupa dikirim ya. Ini simpan supaya bisa terlihat di untuk selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Silakan Al-Ma'rifah dipimpin teman-temannya. Kita nyanyi lagu
Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu pergaulan, apa itu bebas, kemudian apa itu ciri-ciri pergaulan bebas. Nah, sekarang Bapak ingin tanya mengenai pelajaran kita yang berlalu tentang pergaulan bebas. Kita review kembali ya. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan pergaulan? Ya, Bintang. Proses interaksi antara satu individu dengan individu. Ya. Proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Kemudian ada pergaulan, ada bebas. Apa itu bebas? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Ya. Kemudian ada Bintang sudah, Senyum sudah, ada pergaulan, ada bebas. Kemudian ada pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Ya, silakan. Anak kita. Iya, itu sudah ada pergaulan, ada bebas, ada pergaulan bebas. Tadi sudah jawab oleh teman kita, Mawadah. Kemudian kita hapus untuk teman kita. Kemudian masih ada lagi. Ada yang masih ingat apa itu ciri-ciri dari pergaulan bebas itu? Nah, coba. Nah. Ya. Ya, hapus. Kemudian tanya terakhir. Yang masih ingat, kira-kira apa contoh-contoh dari pergaulan bebas? Ya, silakan Rosa. Ya. Ya. Iya. Ada seks bebas, ada yang minum korban, ada keluar malam. Itu adalah contoh-contoh dari pergaulan bebas. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitunya menjauhi perbuatan zina. Dalam materi ini kita nanti akan mempelajari itunya perilaku yang mencerminkan menjauhi pergaulan bebas beserta perbuatan zina. Kemudian nanti membaca Quran surah Al-Isra dan surah An-Nur ayat 2 dan hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan zina. Kemudian ada nanti isi kandungannya, ada nanti menjelaskan pengertian pergaulan bebas serta perbuatan zina. Kemudian nanti di akhir kita akan membuat tugas kelompok, itunya berupa peta konsep dengan tema kita menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian menghafal surat Quran surah Al-Isra ayat 2 tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian ada kaidah hukum tajwid yang ada di ayat tersebut, yaitunya kita bahas nanti pembagian alif lam, bagaimana alif lam samsia dan alif lam qamariyah. Nah, Bapak berharap untuk materi ini, materi zina ini kita semangat dan fokus untuk mengikutinya. Kenapa demikian? Karena ini menyangkut kepada kehidupan kita sehari-hari. Yang perempuan yang ini manis-manis, cantik-cantik, jangan nanti sampai terjerumus kepada perbuatan zina. Kalau sudah terjerumus pada perbuatan zina, maka bahayanya terjadi pernikahan dini, belum lagi sudah menikah. Mending nanti kalau pernikahan dini. Kalau laki-lakinya tak mau bertanggung jawab, siapa yang rugi? Nah, Ananda ya, perempuan. Begitu juga dengan yang laki-laki. Jangan sampai terlibat dengan yang namanya perbuatan zina. Ingat ya, jangan disentuh lawan jenis kita terlebih dulu sebelum kita halalkan atau sebelum menikah. Kenapa demikian? Karena ingat, yang laki-laki kita juga punya seorang ibu yang telah melahirkan kita, dia juga seorang
perempuan. Kita mungkin punya saudara perempuan, adik kita perempuan, kakak kita mungkin. Kemudian ada tante kita dari pihak ibu, dari pihak bapak kita, dan juga mereka adalah perempuan yang sekiranya kalau kita tidak ingin mereka diganggu oleh orang lain, dianiaya oleh orang lain, kita orang lain pun tidak ingin saudara perempuan mereka kita rusak. Boleh gabung dengan teman. Sudah? Sudah ada? Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk dia dalil-dalil yang menjelaskan tentang perbuatan zina. Tapi sebelumnya, Bapak kasih uji konsentrasi dulu ya. Nanti untuk mencairkan suasana belajar kita. Ingat ya, yang diperhatikan rintangan. Kalau siapa yang bisa jawab, silakan rintangannya. Siap? Ya, siap ya? Bisa mulai? Ingat perintahnya ya. Tepuk nyamuk berapa? Berapa? Siapa yang bisa? Coba. Si Putri. 2. Coba, coba sekali lagi ya. Tepuk. Berapa? Hah? 1. Anggur. Bagus semuanya ya. Tentang larangan berbuat zina. Ayat Al-Quran itunya surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zaniyah fajliduhu. Laki-laki dan perempuan yang berzina itu masing-masing didera 100 kali. Wala ta'khudhukum bihima rafah, dan jangan ada belas kasihan di antara keduanya, sehingga mencegah kamu untuk menjalankan hukum-hukum Allah. In kuntum mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kata Allah, wal yashhad azabuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Di ayat ini menjelaskan bahaya terhadap pelaku perbuatan zina itu. Kalau dalam agama kita ada nanti namanya zina muhsan dan ada namanya zina ghairu muhsan. Salah satu yang dilihat oleh Nabi itu kan adanya orang yang berteriak-teriak di dalam neraka. Rupanya di bawahnya api di atasnya mereka berkumpul laki-laki dan perempuan yang
rupanya mereka itu adalah orang-orang dahulu yang berzina semasa di dunia. Kalau bahasa kitanya apa? Di sana. Sehingga mereka merasakan betul betapa panasnya api neraka. Bahkan dalam riwayat yang lain yang pernah baca, itu nanti ahli neraka minumannya itu darah dan nanah yang dipanaskan dari api neraka, dan darah itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang berzina semasa hidup di atas dunia. Makanya hati-hati dengan dosa zina ini. Kemudian yang selanjutnya adalah, zina itu menghancurkan masa depan anak. Kalau sudah zina, tentu malu lagi kita untuk sekolah, malu lagi untuk kuliah. Akhirnya cita-citanya tidak bisa kesampaian. Kemudian berzina itu merusak keturunan yang sah. Tidak jelas status anak dari hasil zina. Kalau misalnya yang terlahir dari anak zina itu, kalau sudah hamil misalnya menikah, walaupun yang bertanggung jawab itu adalah laki-laki yang menzinainya, tapi tetap saja dalam agama kita anaknya tidak diakui sebagai anak yang sah. Karena anak yang sah dalam agama itu anak yang didapatkan dari hasil keturunan yang sah yang didapatkan setelah mereka menikah. Nah, kalau bahasa kitanya dahulu banyak perjauh, apa maksudnya? Hamil dulu baru menikah. Kalau seperti itu statusnya, andai kata nanti yang lahir adalah anak laki-laki, berarti kalau dia mau punya adik perempuan, ketika adiknya mau menikah, ayahnya sudah meninggal misalnya, dia tidak bisa menjadi wali nikah untuk adiknya. Kalau misalnya yang lahirnya perempuan, jumhur ulama mengatakan kalau dia nikah tidak sah kalau ayahnya yang jadi wali nikah. Maka biar dia laki-laki, biar dia perempuan, kalau lahir dari masa zina, dampak yang lain apa? Tidak bisa menerima harta warisan. Dia hanya bisa menerima hibah, tapi tidak bisa menerima harta warisan. Artinya tidak jelas keturunannya. Bahkan para ulama, kenapa kita mesti menjauhi zina? Yang pertama, karena Allah akan redha kepada orang-orang yang menjauhi perbuatan zina, karena dia terhindar dari dosa. Kemudian diharapkan telah terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh berzina. Seperti yang kita sebutkan tadi, jadinya penyakit yang hari ini belum ada obatnya, yaitu penyakit HIV. Kemudian terhindar dari kejahatan dosa yang lainnya. Itu kira-kira materi yang berhubungan dengan zina. Kemudian sebelum kita membagi kelompok, lebih dulu kita lihat tayangan video ini. Mudah-mudahan bisa memberi motivasi kepada anda semua untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kesalahan yang menghancurkan masa depanku, kesalahan yang tak pernah kuharapkan ini harus terjadi. Kecerobohanku dan ketidakhati-hatianku membawaku ke jurang kehancuran. Semua sudah terjadi. Aku tak bisa lagi memutar balik waktu. Kalau saja aku memberikan kesempatanmu, mungkin kejadian tak seburuk ini.
Nah, kira-kira dari video pendek ini apa yang bisa kita simpulkan? Ya, silakan. Ternyata pacaran itu salah satu pintu mengantarkan kepada zina. Kemudian zina itu menghancurkan masa depan. Di sekolah, orang tuanya nggak malu, apalagi laki-lakinya dapat enaknya tidak mau bertanggung. Siapa rugi? Laki-laki kan? Ya satu lagi itu lagi yang menghadapi. Nah, sampai sana. Perbuatan zina mencari nama baik keluarga di lingkungan masyarakat. Tema yang baik adalah tema yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita salah. Itu dia. Di zina itu mencoreng nama baik keluarga. Yang saya sampaikan tadi, ibunya malu, ayahnya malu, merasa gagal mendidik anaknya, bahkan nanti anaknya yang lain juga akan mendapatkan beban sosial di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian terkala pentingnya ini yang sering kita sering kalau kita sana dinasihati teman, kita sering mengatakan teman kita itu tak suka dengan kita. Tapi kalau ada yang memuji, kita anggap itu adalah teman baik kita. Padahal enggak. Teman yang baik adalah teman yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita salah. Aplaus untuk teman kita. Sekarang yang terakhir kita seperti yang saya sampaikan di pendahuluan tadi, kita membuat peta konsep tentang judulnya nanti nih. Boleh mencari di sumber manapun, boleh di Facebook, boleh di Google. Cari nanti peta konsep larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kita buat nanti di sini. Nanti kita pajang di kelasnya kita, sehingga untuk memudahkan kita. Karena jumlah kita, nah kelompok kita bagi menjadi 4 kelompok. Untuk memudahkan yang 1, 2, kelompok 1, 1, 2, kelompok 2, 1, 2, kelompok 3, 1, 2, kelompok 4. Usahakan tugasnya jangan sama ya. Silakan kamu cari, boleh nanti boleh nanti peta konsep yang lain. Ya, menurut kamu itu mudah kamu berpikir. Silakan dibuat, dibaguskan, bikin namanya, nama kelompoknya, bikin tulisannya, tema konsep. Nanti akan kita ini kelompok 2 akan kita tampilkan ke depan. Ini kelompok 2, silakan bergabung dengan kelompoknya. Ini kelompok 3, silakan bergabung. Hari keempatnya
Jadi kita tampilkan dulu, nanti di perintah. Nah, silakan. Indra, Robi, Sane, silakan dipresentasikan tema konsepnya. Ya, silakan. Nah, silakan dipresentasikan. Kita pada malam namanya. Cara menghindari zina. 1. Berbuat iman dan takwa. 2. Jaga pandangan. 3. Jaga kebenaran. 1. Kehilangan kehormatan. 2. Melakukan kesalahan. 3. Jaga kebenaran. Hikmah haramnya zina. 1. Menjaga keturunan. 2. Menjaga harga diri. 3. Menjaga kesehatan. Nah, coba lihatkan ke teman-teman seperti apa konsep yang dibuat. Nah, coba lihat ini yang dipresentasikan oleh kelompok 3 ya. Nah, kita kasih hapus untuk kelompok 3. Ya, untuk yang lain ya, untuk yang lain kita selesaikan di rumah. Kemudian kita presentasikan di waktu yang sibuk. Nah, sekarang silakan sambil duduk saja di posisinya. Ya, bisa fokus dan bisa fokus ya. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil? Kita simpulkan hari ini. Menjauhi perbuatan pergaulan bebas dan zina. Kemudian apa lagi? Berpacaran itu mengantarkan kepada penyakit itu zina. Nah, kemudian zina itu berdampak zina itu bagi kehidupan sosial dan untuk kehidupan akhirat. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Pas. Nah, jangan lupa untuk membaca materi kita di pertemuan yang akan datang. Tentunya mengenai mahabbah, kecintaan kepada Allah, khauf,